Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prasetya di Agam, Sumatera Barat. Baik, selamat siang Bagus. Bagaimana situasi terkini di sana dan bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir? Silakan. Baik Nata dan pemirsa, bahwa saat ini saya berada di Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan, di mana agenda hari ini tadi pagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka mengunjungi Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Wapres Gibran Rakabuming-Raka tiba di Kecamatan Palembayan pada pukul 8.30 langsung mengunjungi posko yang berada di, posko pengungsian yang berada di Kecamatan Palembayan. Setibanya Wakil Presiden Gibran di posko pengungsian langsung berbincang dengan warga dan mendengarkan keluhan warga di posko pengungsian, di mana para warga mengeluhkan rumahnya agar segera dibangun kembali beserta lahan pertanian yang di mana warga Kecamatan Palembayan ini termasuk rata-rata sebagai petani begitu. Namun tidak Wakil Presiden Gibran juga datang membawa beberapa stok bahan makanan dan juga menariknya Wapres Gibran membawa mainan untuk anak-anak yang ada di sana, dan sehingga anak-anak di pengungsian terhibur begitu dengan kehadiran Gibran Rakabuming-Raka. Dan untuk update terkini, untuk update di Kecamatan Palembayan sendiri, pemirsa, untuk korban meninggal dunia saat ini sudah mencapai 115 orang, dan di Kabupaten Agam saat ini sudah meninggal dunia banyak 196, di Kabupaten Agam 132 dan hilang 71, dan 6.000 mengungsi di Kecamatan Palembayan sendiri. Untuk update terkininya nanti akan terus mengupdate perkembangan terbaru dari Sumatera Barat. Kembali ke Anda, Nata. Baik, mungkin bisa dijelaskan setelah kunjungan dari Wapres ke posko yang tadi Anda sebutkan, kira-kira apakah ada agenda lagi untuk mengunjungi posko lainnya? Silakan, Bagus. Baik, sepertinya kami telah terjadi gangguan sinyal. Selamat bertugas kembali, Bagus melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Korban jiwa akibat banjir bandang, longsor dan juga angin kencang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya baru ditemukan pada hari Rabu dan belum teridentifikasi. Korban jiwa akibat banjir bandang, longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya ditemukan sepanjang Rabu dan belum teridentifikasi. Di sejumlah daerah, warga dan petugas membangun jembatan darurat secara swadaya untuk mempermudah akses evakuasi dan juga mempercepat mobilitas petugas dan pengiriman logistik. Seiring terbukanya jalur, bantuan pun mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir. Namun di bagian timur Kabupaten Agam masih ada 2 lokasi yang belum dapat dilalui kendaraan, yaitu Nagari Pagadih di Kecamatan Palupuah dan Nagari Sungai Landia di Kecamatan Ampekoto. Dari Malala. Untuk yang masih tertutup aksesnya adalah di daerah Palupo, ada daerah Pagadi, kemudian di Empat Koto itu ada daerah Sungai Landia. Dan alhamdulillah walaupun situasi masih tertutup, masih upaya untuk melakukan upaya membuka jalur di situ masih terus dilakukan. Hingga Kamis pagi, jumlah pengungsi mencapai 12.800 jiwa di 7 kecamatan. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah yang masih tertutup material banjir bandang dan longsor. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Garoga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara luluh lantak dan terisolasi akibat banjir. Sementara itu puluhan warga lainnya dinyatakan hilang.
ya. Mana kalau kita tarik ini bisa? Bikin panjang aja. Rebahkan ke sana. Ke sini rebahkan. Rebahkan ke kiri, ke kiri. Bantu, bantu, bantu. Ambilkan dulu tangannya itu. Bisa. Jauh. Bisa. Asli. Oke, Bang. Sementara akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera memisahkan banyak keluarga. Di antaranya di kawasan Aceh di mana seorang ayah akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari, 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya.